Mas Ganjar bingung. Mas Ganjar mengatakan bahwa apakah Anda percaya dengan perolehan suara saya? Anomali. Apakah ini kemudian ada hubungannya dengan persoalan negatif campaigns atau ya performa dari Mas Butet dalam berpantun dan juga Cak Lontong dalam menghibur yang membuat orang bukan terhibur tapi marah, dan juga Ahok yang kemudian membuka ya sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh orang lain terkait dengan statement yang mengatakan Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Sekalipun itu kemudian coba diralat ya oleh beliau. Kita akan diskusikan soal ini, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas tentang ya pasca quick count ini ya. Saya heran mengapa kemudian Mas Ganjar pergi mencari atau mendatangi seorang Butet, si pemantun itu. Ini sesuatu gitu loh. Mengapa tidak pergi kepada Pak Ahok? Mengapa tidak pergi kepada Cak Lontong untuk mendapatkan ya katakan lelucon-lelucon yang cerdas dari Cak Lontong? Atau kepada tokoh-tokoh agama untuk mendapatkan siraman spiritual dalam rangka membesarkan atau menghibur. Saya tidak tahu persis seperti apa, nanti kita lihat ya ke depan. Kita mau lihat dulu buku kita, teman-teman. Ini ada satu buku ya berjudul Why They Don't Want You to Get Rich ya. Why They Don't Want You to Get Rich ya. Mengapa orang tidak ingin Anda kaya ya. Kenapa orang tidak ingin Anda kaya ya. Yang jelas bukan saya ya. Saya pingin Anda semua makmur sukses ya. Kita lihat dulu buku ini, khususnya statement yang saya pilihkan. Agar Anda memperoleh uang untuk menjadi kaya, harus ada orang yang rela untuk memberikan uangnya pada Anda. Agar Anda memperoleh uang untuk menjadi kaya, harus ada orang yang rela untuk memberikan uangnya pada Anda. Siapa sih yang tidak ingin kaya? Tapi buku ini menasehati kita bahwa untuk kaya harus ada orang yang mau dengan suka dan rela memberikan uangnya supaya kita jadi orang kaya, bukan dengan hasil membajak, merampok, membegal ya dan mengintimidasi supaya kaya. Bukan itu. Ya, saya kira ini punya prinsip kebenaran yang baik untuk kita bincang-bincang, tapi tidak dalam segmen ini. Entah kapan segmen mana kita bicara soal itu. Baik, ini bukunya. Silakan teman-teman cek di toko-toko buku kalau masih ada. Ya, ini cukup lawas tapi punya prinsip yang masih menarik untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau kembali kepada persoalan tadi, ya keheranan saya untuk mencari jawaban apa yang membuat Mas Ganjar untuk pergi. Ya, saya ingin mendekatkan dulu apa yang kita kutip tadi dengan ungkapan begini. Kalau Anda ingin menang dalam kontestasi politik, ya, sekali lagi, kalau Anda ingin menang dalam kontestasi politik, apakah sebagai presiden atau wakil presiden atau juga sebagai DPD, DPR, ya, maka Anda perlu mendapatkan yang namanya harus ada rakyat yang suka dan rela tulus memberikan suara Anda. Barulah Anda dan saya memenangkan pertarungan itu. Jadi pertarungan kita itu bukan antar sesama politisi, ya. Pertarungan kita itu adalah bagaimana pertarungan dengan diri kita, menghadirkan diri kita, bring ourselves, ya, membawa diri kita itu tampil di publik, ya, dan berinteraksi dengan rakyat, pemilik suara itu, sehingga mereka mau dengan suka dan rela untuk memberikan itu kepada kita, suaranya kepada kita. Barulah kita bisa memenangkan kontestasi itu. Nah, ketika kita berbicara tentang pendekatan Mas Ganjar, ya, Pak Prof. Mahfud, juga kemudian Ahok, disertai Mas Butet dan juga Cak Lontong, ya, ini kelihatannya adalah
membuat silent majority atau suara yang diam selama ini, yang merupakan suara terbanyak itu yang ditunjukkan dari hasil quick count itu, ya, bersikap, ya, dengan tulus, dengan rela memberikan suara mereka kepada Prabowo dan Gibran. Ini sesuatu ya, something banget ya. Nah, apa yang kemudian menjadi ciri perlawanan ya, yang pembeda dari itu semua? Anda bisa lihat raut wajah Mas Ganjar yang dulunya supel, yang penuh keramahan, kemudian tampil menjadi galak di depan publik, garang sebagai orang yang ingin menghabisi orang lain, ya, lawan-lawannya. Ya, termasuk di situ kemudian bawaan para mereka-mereka yang berkampanye, Pak Ahok, kemudian Mas Butet, dan juga Cak Lontong yang kehilangan sense of humornya, kehilangan selera humornya, justru tampil garang juga ini, gara-gara banteng ini ya, banteng yang marah, send quote seperti itu. Dibandingkan dengan penampakan tampilan Jokowi, Prabowo, Gibran yang rileks, yang santai, kemudian penuh smile, keramah tamahan, ya, seperti itu, hospitality, ya. Jadi menunjukkan keramah tamahan itu. Jadi dua variabel ini kemudian berhadapan-hadapan, yang marah dengan yang senyum dan sebagainya, ya, yang menekan, yang ditekan tapi tetap diam, santai dan seterusnya. Akhirnya, ya, suara mayoritas kemudian memutuskan kepada siapa berpihak. Jadi ini teman-teman, di sini sebenarnya dalam kontestasi politik itu kan, kalau teman saya bilang itu, you tidak usah tunjukkan kepintaranmu, you tidak usah bilang sama orang kalau kau pintar. Ya, orang bisa merasakan itu, tapi orang ingin melihat apakah kepandaian, kecerdasan itu kemudian kompatibel, ya, cocok, selaras dengan keramah tamahan kita, baik dalam bertutur, dalam menampilkan wajah kita, bahkan ya, ramah dalam interaksi yang nyata, bukan dalam konteks ramah secara retorik ya, tapi retorika itu ya satu sisi, tetapi bagaimana ramah dengan tindakan-tindakan yang nyata, dengan sentuhan-sentuhan yang bisa dirasakan langsung, itu yang membedakannya. Jadi di sini saya melihat bahwa dalam banyak hal, dengan persoalan politik, persoalan bisnis, keramah tamahan itu menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang something banget. Ya, karena orang suka, ya. Anda bisa lihat, kalau Anda tidak kenal dengan orang melintas di jalan, kemudian Anda lihat dia tersenyum, sekalipun Anda tidak tahu siapa dia, ya, kalau Anda lihat dia tersenyum, Anda pasti suka, ya. Karena hati tidak bisa didustai. In deep our heart, ya, di dalam kedalaman hati kita itu ada prinsip, ada nilai, ada jiwa yang tidak bisa dibayar dengan apapun, sekalipun dengan bansos, sekalipun dengan serangan pajar atau serangan-serangan yang lain yang ingin mengalihkan, ya. Karena bagian terdalam dari diri kita itu tidak pernah dijual. Itu hanya diberikan kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Saya kira di tengah-tengah persoalan upaya untuk memeriksa, mengevaluasi kinerja pemilu dengan adanya indikasi-indikasi kecurangan itu, ya silakan saja. Tetapi jangan abaikan silent majority, ya. Suara rakyat yang terdalam itu telah memberikan suaranya dengan penuh keikhlasan tanpa harus memaksa mereka. Seperti yang dikatakan oleh buku tadi, dalam bisnis pelajari hal ini. Agar Anda memperoleh uang untuk menjadi kaya, harus ada orang yang rela untuk memberikan uangnya pada Anda. Dalam politik, agar Anda memperoleh suara untuk sukses dalam kontestasi politik, harus ada rakyat yang rela memberikan suaranya. Dan rakyat sudah dengan sukarela memberikan suara itu kepada Prabowo dan Gibran. So, mari kita merapikan barisan bersama-sama, seluruh Indonesia, dimanapun Anda berposisi, apakah di paslon 1, 2, dan 3, yuk mari sama-sama merekatkan diri, dan kita menikmati pembangunan bersama dengan pemerintah yang secara legitimit kita pilih, bukan partai politik.